Perintah tegas Jenderal Andika Perkasa kepada Jenderal Dudung soal pernyataan Effendi Simbolon. Ya, koordinasi kita SMS-an dengan beliau agar diredam anggota. Oh siap, saya sampaikan demikian. Agar anggota tidak liar, demikian untuk menanggapi hal-hal yang terlalu, ya istilahnya jangan ditanggapi berlebihan. Kita masih komunikasi, nggak ada masalah. Nanti dalam waktu dekat saya akan menghadap Panglima. Dan saya sampaikan kepada seluruh jajaran agar menghentikan untuk kegiatan-kegiatan menyampaikan secara perorangan dan sebagainya. Sudah cukup. Beliau sudah minta maaf. Kita harus lebih dewasa. Kita harus lebih legowo. Kita sudah terbiasa menghadapi tantangan-tantangan yang sulit sekalipun nyawa. Kalau hanya berita-berita seperti itu, kecil bagi kami untuk menghadapinya. Sekali lagi saya tidak ada kaitannya hubungan masalah saya dengan orang yang saya tanyakan, baik ke Pak Jenderal Andika maupun ke Pak Jenderal Dudung. Justru kepada keduanya saya menanyakan, kenapa kalian disharmoni begitu loh? Kenapa jadi saya yang disasar? Sudah dapat jawabannya, Pak? Kalau antara dia sama saya aja apa pengaruhnya ke TNI? Uang saya ini nothing kok. Apa yang harus dimobilisasi ngepung saya begitu? Barbar sekali. Pak, ada usulan? Kalau negara luar mengetahui bahwa TNI dianggap tidak solid, itu berbahaya loh buat NKRI. Ini berbahaya untuk pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi memang elit siapapun, anggota DPR maupun pejabat pemerintah atau siapapun lah, elit politik harus hati-hati menyampaikan pernyataan di ruang publik. Jangan sampai ini berdampak serius bagi sistem pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ternyata memberikan perintah tegas kepada Jenderal Dudung Abdurrahman menyikapi soal pernyataan Effendi Simbolon. Seperti diketahui, polemik Effendi Simbolon sebut TNI Gerombolan sempat jadi sorotan tajam. Bahkan beberapa prajurit hingga perwira TNI AD menyatakan kegeramannya atas pernyataan Effendi tersebut. Menyikapi hal itu, Jenderal Andika Perkasa memberikan perintah tegas kepada Jenderal Dudung Abdurrahman. Perintah tegas Jenderal Andika Perkasa ini dikirimkan melalui pesan singkat. Isinya adalah perintah untuk meredam emosi prajurit TNI terkait ucapan Effendi Simbolon. Jenderal Dudung diminta oleh Jenderal Andika Perkasa untuk mendinginkan suasana dan tak menanggapi ucapan Effendi Simbolon secara berlebihan. Jenderal Dudung siap sambut Effendi Simbolon. Senyum kasar Jenderal Dudung Abdurrahman siap menyambut kedatangan Effendi Simbolon meredakan suasana yang sempat menegang. Ketegangan tersebut dipicu oleh pernyataan politisi PDIP sekaligus anggota Komisi 1 DPR RI itu yang menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas. Pernyataan Effendi Simbolon kemudian memunculkan reaksi baik dari Jenderal Dudung hingga para prajurit TNI karena didugai melukai kehormatan TNI. Tak hanya itu, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI juga menghentikan laporan terhadap Effendi Simbolon karena memiliki hak imunitas. Tercatat dalam perkara ini Effendi dilaporkan sebanyak 3 kali ke MKD DPR. Dalam kasus tersebut, Effendi Simbolon juga telah meminta maaf kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, dan para prajurit TNI AD. Permintaan maaf tersebut disampaikan di ruang fraksi PDIP DPR RI. Effendi Simbolon juga telah menemui Jenderal Andika Perkasa secara langsung untuk menyampaikan maaf. Effendi Simbolon juga berencana menemui Jenderal Dudung dengan maksud yang sama, yakni meminta maaf, namun pertemuan Effendi Simbolon dengan Jenderal Dudung belum terlaksana. Kendati demikian, Jenderal Dudung akan menerima kedatangan Effendi Simbolon. Kamis 15 September 2022 saat konferensi pers, Jenderal Dudung menerima permintaan maaf Effendi Simbolon. Dudung menuturkan dirinya memaklumi manusia tak lepas dari kesalahan. Jenderal Dudung kemudian menyambut baik niat Effendi yang ingin bertemu langsung dengannya. Dudung mengaku memiliki hubungan baik dengan Effendi yang merupakan teman dari mertuanya. Wah, saya kapan saja mau bertemu. Boleh, Pak Effendi mau datang juga silahkan. Kita tidak ada masalah. Saya kenal baik dengan Pak Effendi.
Teman mertua saya, teman dekat saya, ucap Jenderal Dudung sambil tersenyum. Meski Effendi mengaku sudah berusaha menghubungi, tetapi Jenderal Dudung menyebut belum mendapatkan pesan masuk darinya. Pada intinya, Jenderal Dudung akan sangat menyambut baik kedatangan Effendi Simbolon. Di HP saya belum ada SMS dan telepon. Kalau begitu, mau datang saya terima dengan baik, sambungnya. Dalam perkara ini, Effendi menegaskan tidak bermaksud menstigmakan TNI layaknya seperti gerombolan. Effendi mengungkapkan dia hanya ingin mendapatkan penjelasan terkait adanya isu disharmoni di dalam internal TNI. Demi Tuhan, saya tidak pernah menjudge sebagaimana apa yang beredar. Apalagi saya sendiri juga bagian dari keluarga besar TNI, ucapnya. Saya dari lubuk hati yang paling dalam atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti prajurit TNI, dari mulai Tamtama, Bintara, Perwira, sesepuh yang tidak nyaman dengan perkataan yang mungkin tadi sudah ditekankan. Dan saya sendiri tidak ada maksud menyatakan sebagaimana yang sekarang bergulir. Sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh prajurit baik yang bertugas dan sudah purna, ujar Effendi Rabu 14 September 2022 dikutip dari tayangan YouTube Tribun News. Tak hanya pada institusi TNI, Effendi juga menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah pimpinan TNI, yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo. Jenderal Dudung mengakui ada hubungan kurang sedap dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa karena ada perbedaan pendapat. Jenderal Dudung menyampaikan itu saat konferensi pers pada Kamis 15 September 2022. Jenderal Dudung mengaku apabila ada perbedaan pendapat dengan Jenderal Andika Perkasa itu adalah hal yang wajar. Saya dan Panglima TNI ada perbedaan pendapat dan sebagainya, itu biasa, ucap Jenderal Dudung. Jenderal Dudung kemudian mengungkit soal hubungan para Panglima TNI dan Kasat terdahulu, mulai dari Jenderal Hadi Cahyanto hingga Jenderal Gatot Nurmantio. Meski ada perbedaan pendapat, Jenderal Dudung mengaku tetap melaksanakan perintah Jenderal Andika Perkasa dengan baik. Tetapi pada umumnya saya menjalankan tugas itu juga dari perintah Panglima TNI. Tidak ada benar kalau ada gesekan atau sebagaimana.